Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya diberi amanah untuk berbicara masalah keluarga sebagai madrasah awal ya, pendidikan anak. Saya kemarin di Jumat malam, di pengajian Jumat malam di Masjid Westall, itu ditanya oleh salah seorang jamaah, mengapa Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka gitu. Kenapa tidak ya ayyuhan nas? Seharusnya panggilan itu untuk manusia ya. Karena kan semua manusia by default ya, inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Enggak boleh, enggak ada, semua kita ini by default di semuanya ini akan masuk neraka gitu. Unless we do something about it. Kita itu enggak ada, kita tidak boleh merasa safe, sudah selamat dari api neraka gitu. Karena memang ayat ini penekanannya adalah bahwasanya untuk menjadi soleh itu tidak, kewajiban kita itu tidak hanya terhadap diri kita sendiri gitu. Maksudnya di sini adalah kita sebagai orang yang beriman, Allah juga mewajibkan kita untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keluarga kita dari siksaan api neraka. Nah, kalau kita berbicara masalah pendidikan, madrasah, ini saya melihatnya ini adalah sebagai suatu goal, sebagai tujuan paling mendasar dalam pendidikan keluarga. Salah satu miracle, mukjizat dalam Al-Quran. Satu mukjizat dalam Al-Quran yang akan saya share pada kesempatan ini. Kalau yang tadi anfusikum wa ahlikum nara itu adalah sebagai vision, Allah juga memberi kita kurikulum gitu. Allah juga memberi kita metodologi gitu. Bagaimana menerapkan ini. Ini dalam surat Ar-Ra'd, ayat surat ke-13, mulai dari ayat ke-19 sampai ayat ke-24. Allah berfirman, "Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq." Apakah sama, kata Allah, orang yang mengetahui apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada engkau ya Muhammad sebagai suatu hak, suatu kebenaran, kaman huwa a'ma. Apakah sama orang yang seperti itu dengan orang yang buta? Yang buta di sini bukan physically ya, physically buta, tapi orang yang tidak bisa melihat bahwasanya ayat-ayat Allah ini sebagai suatu hak, suatu kebenaran. Apakah sama, kata Allah? Allah mulainya dari pertanyaan itu. Innama yatadzakkaru ulul albab, kata Allah. Dalam masalah pendidikan, saya bisa melihat apa yang disampaikan oleh Allah ini sebagai suatu miracle. Bagi orang-orang yang bukan pendidik, bagi seorang guru, ini barangkali tidak bisa melihatnya sebagai suatu keajaiban, bukan suatu mukjizat. Maka ini yang ingin saya sampaikan kepada ini, kata Allah, hanya orang-orang yang mengerti, orang-orang yang paham saja, orang-orang yang berilmu saja bisa melihat kebesaran Allah ini sebagai suatu mukjizat. Kualifikasinya, kalau kita perandaikan sebagai suatu sekolah gitu ya, kita bisa melihat ini ada goal, tujuan, visi gitu. Kemudian ada kualifikasinya apa? Gitu kan, kalau tamat Melbourne Uni, fakultas ini, jurusan ini, kualifikasinya apa gitu.
Nah, kalau ini madrasah yang dijanjikan oleh Allah ini kualifikasinya, kata Allah, ulaika lahum uqbad dar. Mereka inilah yang sudah lulus dari madrasah ini, yang dikatakan oleh Allah, yang akan memperoleh akhir yang baik. Bagi yang mengikutinya ini ayat yang ke-23. Jadi kita dari 19 kita skip dulu. 19 lihat ayat yang ke-23, di akhirnya Allah katakan ulaika lahum uqbad dar. Mereka inilah yang kata Allah akan mendapat excellent end, memperoleh akhir yang baik. Kata Allah, jannatu adn, bagi mereka adalah surga. But what coming next is even better. What's coming next is even better. Kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga ini. Also, waman salaha min abaihim, juga orang-orang tua mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka. Masya Allah, kalau kita memikirkan itu, you have to put this, try to picture this in your mind. Just think about this. Being saved from the hellfire is already a great grace from Allah. Coba bayangkan, bisa selamat dari neraka saja, kita sudah memperoleh suatu nikmat yang luar biasa sekali dari Allah. Because we cannot afford even 1 second in the hellfire. We cannot afford. Never entertain this in our mind. Kamu akan diselamatkan oleh Allah dari neraka, kemudian Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya, Jannatun Na'im, yang penuh dengan segala kenikmatan. And on top of that, Allah also reunite us. Allah also reunite us with our parents. Even though di sini orang tua, tapi juga implikasinya di sini adalah orang-orang tua kita, kakek nenek kita bisa jadi buyut kita. Wa azwajihim, pasangan kita. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak kita. Masya Allah. Coba bayangkan, saya barangkali tidak bisa menggambarkannya, tapi kita akan mempunyai bayangan masing-masing. Not that the paradise will be boring and dull without your families. Kita akan masih memperoleh kenikmatan yang luar biasa tanpa keluarga kita. Tapi the extra joy that you will have later when you have your family join you in Jannah, this is something like indescribable. Tidak bisa kita menggambarkannya. Inilah kualifikasi yang diapakannya. Bayangannya aja Cak Lugas ya. I know how beautiful is your wife. The first one. But di Jannah itu ada suatu hadis yang meriwayatkan, maksudnya ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan istri kita, 40 tahun kita itu cuma mengagumi kecantikan istri kita. 40 tahun. Bayangkan ya. Itu juga Mbak Andri itu mengagumi ketampanan, kegagahan, keperkasaan Cak Lugas itu. 40 tahun. Cuma mengaguminya, saya betul terpesonanya gitu. Barangkali di dunia ini istri kita ya secantik-cantiknya pasti ada kekurangannya kan. Tapi di Jannah nanti kita tidak ada melihat kekurangan terhadapnya. Itu kenikmatan, bayangannya seperti itu. Nah, inilah kualifikasi yang akan diapakan oleh Allah, yang akan diberikan kepada kenikmatan luar biasa diberikan oleh Allah. Kemudian juga kata Allah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat akan datang menyambut kita dari berbagai penjuru. Kata mereka, salamun alaikum. Subhanallah.
Kita harus membayangkannya. Coba bayangkan para malaikat dengan wajah yang berseri-seri nyebut kita, Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kita membayangkannya sangat. Ini hasil yang akan kita dapatkan nanti melalui madrasah Allah ini. Nah, bagaimana madrasah itu? Bagaimana kata Allah? Ini kurikulumnya seperti ini, Wida. Kurikulumnya seperti ini. Allah membaginya beberapa learning areas gitu. Ada beberapa learning area that we have to cover. Atau domain itu ada beberapa domain yang harus kita cover. Untuk menjadikan keluarga kita itu sebagai madrasah Allah gitu. Sebagai madrasah Allah. Ini madrasah Allah karena Allah yang memberikan kurikulumnya. Menjadikan keluarga kita itu sebagai madrasah Allah. Kata Allah yang pertama yaitu adalah alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna mitsaq. Ini yang pertama, first that we have to cover. Those who fulfill the covenant of Allah and break not that trust, that covenant. Tapi yang jelas kontrak kita dengan Allah itu adalah La ilaha illallah. Itu kontrak kita dengan Allah. Kita wiridan kita kepada Allah. Sebagaimana juga pernah diapakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, hal tadri ma haqqullahi ala ibadi. Tahukah kamu, kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud, haknya Allah itu terhadap hambanya. Okay? Kemudian maka kata Rasulullah SAW menjawab, pada haqqullah ala ibadi ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Inilah haknya Allah terhadap kita. Bahwasanya kita beribadah kepada Allah dan tidak memperserikatkan Allah. Ini hak kita, hak Allah terhadap kita. Ini kontrak yang harus kita penuhi kepada Allah. Jadi ini adalah suatu hal yang harus pertama kita ajarkan kepada Allah, kepada anak-anak kita, pada istri kita, yaitu tauhid. Nah, tauhid ini jangan dibayangkan kita harus seperti lecture seperti ini gitu. Ayo kamu duduk di depan, misalnya I'll tell you about tauhid. Ar-rububiyah ini. Sifat asma wa sifat ini. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua memperkenalkan Allah terhadap anak kita from the very young age. From very early age kita harus memperkenalkan Allah kepada. Pertama kita harus memperkenalkan Allah barangkali bisa melalui cerita-cerita. Melalui cerita-cerita. Atau kita ajak mereka, kalau saya suka dulu mengajak anak-anak saya keluar, kemudian lihat bulan, who make the moon? The moon. Kita tanya anak kita, siapa yang menciptakan? Allah. Allah make the moon. Allah created it. Look at the tree grows. Subhanallah, Masya Allah. Kita beri mereka, kenalkan mereka Allah yang membuat pohon ini dan juga Allah yang membuat pohon ini tumbuh. Lihat matahari. Kenalkan Allah, kemudian kenalkan mereka kepada Allah dari umur kecil. Kemudian ingatkan kepada mereka, tunjukkan kepada mereka kebesaran-kebesaran Allah gitu. Sehingga dengan kita memperkenalkan Allah terhadap mereka dari umur kecil, mereka bisa merasakan kebesaran Allah. Ini yang paling utama dulu. Ini yang paling utama kita apakan kepada mereka. Kerancuan yang kita sering pahami adalah bahwasanya ketika kita berbicara masalah madrasah, dan juga kritik saya terhadap madrasah formal adalah kita selalu mengasosiasikan madrasah itu dengan
belajar Iqra contohnya. Dari yang umur kecil sudah disuruh anak-anak itu belajar Iqra. Yang lebih parahnya lagi yang bagi mereka kita madrasah itu kita adakan di rumah. Yang pertama yang kita lakukan pada anak adalah menyuruh mereka sholat gitu. Langsung kita udah sekarang kita belajar sholat. Kenapa? Ya karena kita muslim, kita harus sholat. Kamu mau jadi orang Kristen atau kamu mau masuk neraka gitu. Sholat, puasa, gitu kan? Seperti itu. Walaupun saya mengatakannya terlalu dilebih-lebihkan gitu, tapi kenyataan yang kita lakukan oleh kebanyakan di rumah adalah seperti itu. Approach kita adalah selalu yang kita berikan dulu adalah do this, don't do that. Do this, don't do that. Halal haram dulu. Kalau enggak, otherwise selama 13 tahun masa periode Mekkah itu Rasulullah tidak mengajarkan halal dan haram. Tapi Rasulullah mengajarkan ketauhidan dulu gitu. Rasulullah mengajarkan ketauhidan dulu gitu. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau suatu saat pernah ditanya mengenai susunan urutan ayat-ayat yang turun. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Innama nazzala awala nazzala minhu suratun mufassal." Nah, surat sungguhnya ayat-ayat yang pertama turun itu adalah dari surat-surat mufassal. Itu surat kalau tidak salah saya mulai dari 3 juz terakhir dari Al-Quran itu surat-surat mufassal. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat terakhir, surat-surat terakhir itu tidak masalah halal dan haram. Banyak mengenai Allah, banyak mengenai surga, banyak mengenai neraka gitu. Nah, ini yang kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fiha di dalamnya zikrul jannah, mengingatkan orang-orang terhadap jannah, wan nar, hatta idza taban nasu ilal Islam, sampai hati manusia itu menjadi terikat terhadap Islam. Nah, baru nazalal halal wa haram. Katanya, baru setelah itu keluar ayat-ayat mengenai halal dan haram. Nah, ini lagi yang lebih penting lagi. Coba dengar. Walau nazzala awwala syai'in la tashrabul khamr. Kalaulah dulu seandainya yang ayat yang pertama keluar itu adalah jangan minum khamar. Maka maka orang mengatakan kami tidak akan pernah berhenti minum khamar. Kalau ayat-ayat yang pertama itu keluar pertama-tama itu adalah jangan minum khamar gitu. Walau nazala la taznu. Kalau ayat-ayat yang pertama keluar itu jangan berzina gitu kata Aisyah radhiyallahu anha, maka kata orang-orang pada waktu itu akan mengatakan kami tidak akan pernah meninggalkan zina. Ini kan sebenarnya suatu pelajaran yang luar biasa sekali. Dan it's address our errors dalam approach kita mengajarkan pendidikan agama Islam terhadap anak-anak kita ya. Kita tuh selalu mengatakannya selalu halal dan haram duluan gitu yang kita apakan kepada anak-anak kita ya. Seharusnya bagaimana kita kenalkan dulu mereka terhadap Allah gitu. Ceritakan mengenai Rasulullah. Cerita mau tidur itu jangan Cinderella gitu atau Red Riding Hood gitu. Moral lesson sangat korak sekali gitu. Coba bayangkan. Tapi alangkah baiknya cerita kita kepada anak itu mengenai kebesaran Allah gitu. Hari Rabu yang lalu, alhamdulillah ada seorang Inggris perempuan yang masuk Islam di rumah saya. Dia kemudian mengatakan seperti ini gitu, bahwasanya saya itu sudah mencoba mempelajari Islam, tapi yang paling berat bagi saya itu adalah bagaimana untuk melakukan sholat 5 waktu dan pada waktu-waktu tertentu katanya. Itu sulit sekali karena dalam Kristen itu kan berdoa itu kapan teringat gitu kan, anytime bisa, tidak harus waktu tertentu dan tidak harus sampai 5 kali sehari. Saya itu cuma bisa berdoa cuma sekali setahun gitu, atau 2 kali setahun sudah cukup gitu kan. Atau kalau ada yang meninggal baru saya ke gereja gitu. Ini kalau sampai 5 waktu, 5 kali sehari itu it's a bit too much. It's hard for me to
accept it katanya. Dia sangat honest sekali gitu. Lalu saya jelaskan seperti ini gitu. Ya, I can understand where you come from. Tapi coba lihat sekarang. You don't need to worry about that now. Saya bilang sama dia. Don't worry about fasting now. Don't worry about salat now. What you need to know is try to get to know Allah first. This is the most important thing. You start to build a relationship with Allah. You know where you stand in front of Allah. That's the most important thing. That salat is going to be hard. But if you understand, saya bilang sama dia, if you understand, look at yourself. That not even a second we can live without the grace of Allah. Not even a second. And if in that single second, hundreds and thousands and millions of Allah's mercy pouring into us. Just look at yourself, saya bilang sama dia. Look at yourself. Think about your heart. Do you think you're in control of your heartbeat? Look at your lung. When your lung breathes in the air, do you think you are in control of that? Your digestion system, do you think you're in control of that? Your blood circulation, do you think you're in control of that? Look at your body, the cell in your body, how they grow and form in such a perfect form, perfect shape. Do you think you're in control of that? Think about what your eyes have enjoyed from the time you wake up this morning. How much blessing that Allah has given us every second. That not even a second we can live without the grace and mercy of Allah. Now Allah gives us 24 hours. In that 24 hours you got 60 minutes. And in that 60 minutes you got 60 seconds. Nah, kalau Allah meminta kita dalam 24 jam itu, you wake up in the morning, you spare 5 minutes. Midday, you spare another 5 minutes. In the afternoon, you spare another 5 minutes. So let's say another 25 minutes out of 24 hours. Allah wants you to think about this, to remind yourself about these great gifts that Allah has given you every second, and thousands and millions of that. Is that too much? Saya tanya sama beliau ini. Ketika saya menoleh, ternyata dia itu sudah menangis. Air matanya sudah bercucuran gitu. Saya jadi terharu juga gitu. Why you crying gitu ya? I can see your point now. And I can see that Islam is true religion. Karena let alone to repay what Allah has given us setiap detik, setiap menit itu. Nah, coba bayangkan kalau ini termasuk juga pendekatan kita terhadap orang-orang yang baru masuk Islam gitu. Kadang-kadang kita tuh terlalu bernafsu gitu kan. Oh, kamu jangan minum alkohol langsung gitu kan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu kan. Ini haram, ini bid'ah ini itu. Langsung kita mengapakan terlalu banyak do's and don'ts gitu kan. Nah, mereka tuh belum siap untuk menerima hukum-hukum itu gitu. Seperti juga dengan anak-anak kita gitu. Mereka belum siap untuk menerima itu gitu. Mentally they're not prepared to itu. Nah, kalau mereka sudah siap seperti yang tadi ini, seperti seperti perempuan ini gitu. Nah, begitu dia sudah melihat poinnya, mereka melihat bagaimana hubungan kita di hadapan Allah adalah itu, dia mengatakan sendiri bahwasanya menjadikan sholat itu bukan kewajiban lagi, tapi kebutuhan. Karena kita merasa we are in debt of Allah. Kita merasa berhutang kepada Allah. Nah, pendekatan kita selama ini kan seperti do this, don't do that. Jadi seperti kita tidak, ujung-ujungnya lagi komunikasi kita sama anak itu harus dari kecil itu harus dibangun. Jadi kan anak itu banyak kita bercerita sama mereka, spend a lot of time with them. Jadi tidak mudah menjadi orang tua, menjadi ayah itu. Walaupun ini ya kita, that we have to try.
Tidak mudah, tapi ini guideline satu seperti ini. Bahwasanya yang pertama yang harus kita apakan adalah masalah tauhid itu. Dan kata Allah, jangan kamu wala yang kuduna mitsaq. Jangan kamu break that contract. Maksudnya yaitu tadi itu, menjaga kemurnian itu harus penting sekali. Jadi tidak hanya dikenalkan kepada Allah, dan juga harus mengapakan kepada Allah, jangan kepada anak-anak kita bahaya dari kemusyrikan. Karena kemusyrikan itu sangat mudah sekali masuk. Lihat aja sekarang ini. Jadi ini kurikulum pertama, ketauhidan dan juga awareness, safeguard them from syirik. Lindungi mereka dari kesyirikan. Dari pedagogical perspektif itu sangat sayang sekali. Kita bisa, kalau seorang guru bisa melihat ini sebagai suatu miracle, karena ini high level of thinking yang kita apakan. Ordernya itu seperti itu. Nah, kita pendidikan Indonesia suffering sekarang itu kan karena yang diajarkan cuma termasuk pendidikan agama Islam ya seperti itu. Hafalan ini, hafalan itu kemudian diuji gitu. Tidak pemahaman. Nah, dalam agama Islam yang pertama justru adalah pemahaman dulu yang kita apakan, buat mereka paham dulu gitu. Tidak disuruh menghafal ini itu dulu gitu. Tapi mereka paham dulu. Mereka tidak harus mengerti definisinya gitu. Tidak harus hafal definisinya, tapi mereka harus paham definisinya dan konsekuensinya. Nah, kemudian domain yang kedua adalah kata Allah, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Kata Allah, yang pertama, yang kedua yang harus kita apakan adalah dalam kurikulum madrasah itu bagaimana mengapakan kepada anak-anak kita itu agar mereka menjalin hubungan silaturahim dengan kerabat mereka, dengan keluarga mereka. Hubungan sosialnya, terutama dengan yang Allah perintah mereka untuk menjalin hubungan silaturahim. Nah, silaturahim ini kan dengan secara letterlek kita melihatnya adalah ini adalah yang mempunyai hubungan darah, termasuk dengan kakek neneknya. Ini harus dijaga. Ini pendidikan yang harus kita apakan kepada anak-anak kita. Kita melakukannya, anfusakum wa ahlikum nara. Ingat tadi kita dan anak-anak kita, ya kita melakukannya, kita mencontoh kepada anak-anak kita. Jadi mengunjungi keluarga kita itu wajib gitu. Menjalin hubungan yang baik dengan keluarga kita itu wajib gitu. Dengan kakek neneknya, dengan paman bibinya, dengan sepupunya, itu sesuatu yang harus diapakan. Apalagi keluarga yang tidak seberuntung kita gitu. Itu harus dijalin hubungan dengan mereka terutama. Kemudian baru yang ketiga, wa yakhshawna rabbuhum, ajarkan mereka takut kepada Allah gitu. Kalau mereka kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak akan disukai Allah, ingatkan kepada mereka konsekuensinya. Maka kembali lagi pada yang tadi itu, cerita kepada mereka masalah surga, masalah neraka gitu. Ceritakan kepada mereka. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang bersekutukan Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang seperti itu. Dan mereka ceritakan bagaimana, lihatlah Quran itu bagaimana detailnya menceritakan neraka itu. Biar kita takut. Begitu juga kenikmatan surga, Allah menceritakannya untuk biar kita menjadi termotivasi, terdorong untuk ceritakan itu kepada anak-anak kita itu. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, kata Allah. Bagi orang yang takut kepada Allah, berhadapan nanti kepada Allah, mempertanggungjawabkan amal-amalnya kepada Allah, bagi kata mereka dua surga, dua jannah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka tempat mereka nanti adalah surga, tempat tinggalnya. Mereka yang takut dan mampu menahan nafsunya, mereka inilah. Maka yang keempat juga adalah wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut kepada Allah dan mereka juga takut akan yaumul hisab, hari perhitungan nanti. Takut dengan hisab. Kepada anak-anak kita perlu ajarkan kepada mereka hari ini, look at what have you done today. Look at how you've done today. Think about how much deeds we have collected today.
Lihat kepada mereka. Barangkali sambil ngomong sebelum tidur apa itu, lihat mereka, ajar mereka untuk menimbang-nimbang amalan mereka. Apakah mereka hari ini cuma menghabiskan waktunya dengan bermain game? Ya kan? Karena hari ini kamu cuma main-main game saja seharian. Apa yang positif yang kamu lakukan hari ini? Ada nggak yang baik kamu bisa lakukan hari ini? Yang sudah kamu lakukan hari ini? Jadi ada seperti apa ya? Kasih feedback kepada mereka, buat mereka memahami. Hari ini ada nggak hal-hal yang positif yang kamu lakukan, yang luar biasa, yang akan menambah timbangan amal kamu nanti di akhirat. Ajarkan mereka seperti itu. Nasihat dari Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kamu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum nanti kamu dihisab. Dia mau hisab nanti kan. Sekarang kita menimbangnya. Ajarkan mereka untuk menghisab diri mereka. Nah, ya termasuk dari segi apa ya, kualitas dari amalannya, kuantitasnya dan kualitasnya. Apakah mereka sudah melakukan itu gitu? Kuantitasnya banyaknya gitu ya. Kualitasnya apa yang sudah, bagaimana bacaan kamu hari ini gitu. Ya, juga jadi ini perlu dihisab. Kemudian walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Walladzina sabaru. Sabaru ini bukan sabar, ini bukan cuma berarti sabar dalam konteks apa ya? Sabaru di sini adalah bagaimana kita konsisten. Ajarkan mereka untuk konsisten walaupun amalannya itu kecil, ajarkan mereka konsistensinya ya. Sabar ibtigha wajhi rabbihim, dalam mencari keridaan Allah. Sabar konsisten kita dalam mencari keridhaan. Baru setelah itu kata Allah, wa aqamus shalah. Baru setelah itu diajarkan kepada anak salat gitu. Nah yang parahnya lagi, sholat itu kadang-kadang anak-anak disuruh sholat tapi cuma disuruh sholat tapi tidak diajarkan sholatnya. Ya sudah, pergi ke madrasah sana. Maaf ini karena saya guru madrasah. Mengajar sholat itu tidak bisa di madrasah sekali seminggu saja gitu. Tidak cukup di madrasah itu cuma triggernya saja. Di rumah kita harus mengajarkan kepada mereka. Harus diajarkan kepada mereka bagaimana sholat yang baik, bacaannya, adabnya, fikihnya, diajarkan kepada mereka. Guru madrasah itu kan cuma kita ya macam beda. Kita madrasah itu kan cuma berapa jam? Maksimum 3 jam, gitu kan? Itu sekali seminggu. Juga yang madrasah sholatnya barangkali cuma dilaksanakan barangkali dari 3 jam itu berapa 15 menit, setengah jam gitu kan. Nah, kemudian setelah seminggu lagi baru diingat lagi, minggu lagi diingatkan lagi, mereka udah lupa lagi gitu kan, diulang lagi hal yang sama. Barangkali yang paling kita bisa ajarkan yaitu Al-Fatihahnya, gerakannya gitu, dan salawatnya gitu kan, itu kita. Barangkali itu saja yang bisa kita ajarkan. Tapi adab-adab yang lain itu harus di-cover di rumah. Tidak bisa ya, sebenarnya di kita mengapakannya dengan mengandalkan Quran. Jadi madrasahnya itu harus dilaksanakan di rumah. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Setelah salat baru diajarkan pada mereka untuk berinfak gitu. Diajarkan pada anak kita untuk berinfak. Berinfak ini dalam surah ini sirra wa alaniyah. Baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ini jadi jelas ini. Infak ini kalau para ulama mengatakan boleh secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sebagian mengatakan yang terang-terangan itu kalau zakat yang wajib gitu. Harus dilaksanakan secara terang-terangan karena ada akadnya gitu kan. Kalau yang charity itu ya, sedekah jariah yang voluntary basis itu sebaiknya dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan dengan maksud adalah menjaga kemurnian. Tapi kalau kita bisa menjaga keikhlasan kita, tidak masalah apakah harus dengan cara jelas atau dengan sembunyi-sembunyi juga tidak apa-apa gitu. Dan yang terakhir baru wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Membalas
kejahatan, kezaliman yang dilakukan terhadap kita dengan kebaikan. Tadi malam saya diskusi dengan guru saya, mendengarkan pengajian guru saya, Al-Mukarram Ustaz Hamim Al-Jufri gitu. Ya ini Hidayah tadi malam luar biasa sekali, sangat indah sekali, dan saya belajar banyak sekali dari beliau. Beliau menjelaskan seperti ini dalam surat Nun itu, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh surat Nun itu kan diturunkannya di masa periode Mekah. Kalau kita lihat tafsirnya itu sebenarnya periode Mekah itu sangat identical, sangat mirip sekali dengan keadaan kita sekarang, umat sekarang. Nah, dakwah yang paling baik pada waktu itu adalah khuluqun 'adzim, akhlak yang mulia, membalas kejahatan, kezaliman dengan kebaikan. Subhanallah. Kita bayangkan diri kita sekarang ini dalam periode Mekah. Harus membayangkan periode Mekah. Karena umat pada saat ini pecah. Kita tidak satu ummah hari ini. Nah, kalau periode Madinah kita sudah dalam bentuk satu nation. Maka ada kewajiban jihad segala macam. Ada turun perintah jihad dalam periode Madinah. Nah, kalau kita mau secara apa gitu, the best option untuk dakwah sekarang itu yaitu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu dengan hikmah, dakwah hikmah dan perkataan yang baik, dengan menunjukkan kemuliaan ke agama Islam ini, bukan dengan melakukan hal-hal yang sepertinya kita itu kalap, desperate. Dakwah yang terbaik itu sekarang adalah bagaimana membangun ummah ini, membangun ummah dengan cara makrasa seperti ini, sehingga ummah itu terbentuk menjadi umat yang siap nanti untuk melaksanakan hukum-hukum yang lainnya. Sekarang ini periode kita, periode persiapan lagi. Kita sudah mundur sedemikian jauh, harus dibangun lagi dari belakang sampai nanti kita bisa mampu punya kemampuan. Saya terngiang-ngiang sekali apa yang dikatakan oleh Cak Hamim tadi malam itu, dan subhanallah, this is the best lesson. Berapa banyak orang berpikir mereka melakukan dakwah dengan cara yang mereka pikir ini membela umat gitu, tapi yang mereka lakukan, look please, saya tidak mau judgement apa yang mereka lakukan itu salah ya. Barangkali yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata perspektif sekarang, keadaan sekarang, karena masalah ini kan masalah niat ya. Biasa jadi mereka melakukan itu dengan niat yang ikhlas gitu. Tapi kalau kita melihat dari skala global, coba kita assess dalam apa yang mereka lakukan itu justru semakin membuat orang jauh melihat, semakin menjauhkan orang dari agama Islam. Padahal dakwah itu harusnya membawa orang ke Islam. Nah, makanya dakwah yang terbaik itu adalah akhlakul karimah ini. Kalau mereka lakukan kejahatan kepada kita, bersabarlah kita gitu. Sabarlah kita, tunjukkan kebesaran agama Islam, tunjukkan kemuliaan akhlak kita dengan akhlakul karimah itu. Mereka tunjukkan juga akhlak ini. Sabar kita, sabar aja kita, tahan. Kita pada waktunya sebagai Rasulullah pada periode Mekah, sabar. Jangan melawan dulu kita. Kita ini periode Mekah sekarang. Sabar kita. Didik anak kita sebaik mungkin. Biarkan mereka memiliki kebanggaan dengan Islam. Mereka rasakan kebanggaan beragama Islam. Buat mereka menjadi orang yang bisa melakukan sesuatu, berkontribusi terhadap, sehingga mereka bisa didengar dalam komunitas kita. Di Australia ini contohnya. Sekarang ini bagaimana mereka akan mendengar kita gitu? We don't make significant contribution to Australia gitu. Jadi yang penting sekarang itu adalah kita menunjukkan akhlakul karimah itu, sabar. Inilah 8 domain atau learning areas yang Allah tunjukkan kepada kita, yang harus kita terapkan dalam madrasah Allah ini. Yang pertama, janji kita kepada Allah, ketauhidan kita, jaga dari
diri kita dari kesyirikan. Anak kita ajarkan pada. Yang kedua, silaturahim. Nah, silaturahim ini kalau boleh saya tambahkan sedikit, juga kita diperintahkan Allah untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Kalau boleh kembali pada poin ini, tunjukkan mereka. Ini kita Allah bukan cuma ini, kita menunjukkan hubungan baik dengan keluarga tetangga, walaupun mereka non muslim. Yang ketiga, takut kepada Allah. Kemudian takut kepada yaumul hisab. Yang kelima, maaf, apa yang kelima? Sabar dalam mencari keridhaan Allah. Sabar dalam mencari keridhaan Allah. Yang keenam, salat. Yang ketujuh, berinfak. Dan yang kedelapan, membalas akhlak, ya, akhlak karimah. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Akhlak, pendidikan akhlak. Jadi insya Allah inilah yang harus kita coba cover dalam madrasah keluarga kita. Karena ini juga ini akan membawa kita nanti dipersatukan oleh Allah kembali di surga. Jadi kalau kita jannah tuh ada ini. Yadkhulunaha, kita dimasukkan ke Allah, man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ini goal kita itu kita akan dipersatukan oleh Allah nanti, wa man salaha min abaihim, dengan orang-orang tua kita yang saleh. Mereka juga harus mengikuti kesalehan ini bersama kita. Orang tua kita, istri kita, dan anak-anak kita. Ini juga yang diapakan dalam ayat lain, karena Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, yaitu orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka juga mengikuti mereka dalam keimanan itu. Biizni alhaqna bihim dzurriyyatihim. Allah akan mengumpulkan mereka nanti alhaqna bihim dzurriyyatihim, dengan anak-anak mereka itu nanti di surga Jannatul Naim. Barangkali saya sudah over the time, ini sudah 1 jam. Mohon maaf kalian Cadugas dan Mas Yan kalau ada kesalahan, kejanggalan dalam penyampaian ini, itu adalah semata-mata kebodohan dan kelemahan saya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil kebaikan dan kebenaran dari yang saya sampaikan, dan mereka itu semuanya adalah dari Allah Ta'ala tentunya. Barakallahu li wa lakum bil ayati dzikril hakim, taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Muhammad Edwards atas materi yang telah disampaikan. Mungkin sedikit merangkum apa yang telah disampaikan tadi, bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran sudah terdapat konsep madrasah. Ada 3 poin utama. Yang pertama mengenai visinya itu menjaga keluarga kita agar terhindar dari siksa api neraka. Kemudian Allah juga menyediakan kita itu sebuah kurikulum yang dijabarkan dalam surat Al-A'raf ayat 19. Di situ ada 8 Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 19. Kemudian di ayat 23, insya Allah setelah kita mengaplikasikan 8 learning areas tadi, kita akan mendapatkan outcomes berupa selamat dari neraka, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga dan dikumpulkan dengan para orang tua kita, pasangan kita, dan anak-anak kita, dan insya Allah kita akan disambut dengan ramah oleh para malaikat. Mungkin apabila ada pertanyaan ataupun komentar yang ingin disampaikan dari para jamaah, dipersilakan. Silakan Mas Andri. Assalamualaikum Ustaz. Ya, dalam
akan mencapai goal kita, yaitu anfusakum wa ahlikum naro. Tentunya kita ingin anak-anak kita untuk achieve those goal. Kita mungkin punya beberapa option, yang mungkin salah satunya memasukkan anak kita dalam pesantren, yang dimana kita mau taruh anak kita di lingkungan yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, dan baru diajarkan dengan ustadz yang sudah mendedikasikan hidup mereka untuk din ini. Dan mungkin pertanyaan saya, bagaimana kita menentukan atau apa yang mesti kita consider untuk apakah anak kita cocok buat dimasukkan ke pesantren, atau apa yang harus kita consider poin-poinnya. Dan sedangkan untuk kebutuhan akhirat mereka butuhkan fondasi yang kuat dengan untuk mendapatkan surga dan menjauhkan diri dari neraka itu. Sedangkan ada beberapa case yang walaupun masuk pesantren anaknya belum yang hasil yang kita harapkan. Jadi bagaimana supaya kita tahu anak ini bagus banget masuk pesantren apa tidak, kita aja Ustaz. Waalaikumsalam. Mas Andre, bagus sekali pertanyaannya. Saya mungkin tidak bisa menjawabnya ini. Cak Lukas barangkali mau coba duluan. Nanti barangkali Cak Lukas kita tambahkan lah, Mas Toro ya. Kalau mengenai kriterianya, kita harus tahu dulu apa yang kita mau capai dengan mengirim kita ke madrasah ini. Kebanyakan kita kan mengirim kita anak kita ke madrasah, kita tidak maksudnya terlalu generik goalnya itu. Goal kita itu terlalu generik. Kita mengirim anak kita ke madrasah ini tujuannya apa? Kalau untuk mengajar atau memorize, menghafal tahfidz gitu kan, ya ke pesantren tahfidz. Kalau untuk pemahaman bahasa Arab, itu alat gitu kan, ya harus dicari pesantren yang seperti Gontor gitu kan. Kalau tujuannya untuk pemahaman konsep-konsep fikih atau ibadah gitu, ya pesantren mainstream itu kan banyak. Tapi the bottom line is you have to know what you want to get out of it. Jadi goal kita harus kita pahami dulu. Dan juga kita harus melihatnya dari anak-anak kita ini strength-nya mana ini. Dan juga umur mereka itu gitu. Kalau saya tuh ketika mengirim anak saya ke pesantren, saya melihat mereka itu pada umur yang masih kuat-kuat menghafal gitu. Saya tidak mau masuk mereka ke pesantren yang karena saya pikir pada umur mereka itu mereka terlalu muda untuk memahami fikih gitu. Terlalu muda untuk memahami, barangkali pada umur itu cocoknya mereka untuk menghafal aja dulu gitu. Makanya saya kirim ke sana gitu. Jadi tahu dulu lah kita gitu apa yang ingin kita, goal kita mencari itu, dan apa yang umur mereka, tahap-tahap perkembangan mereka, apa yang paling cocok sehingga kita mendapat the best outcome dari kita. Dan mengenai hasilnya seperti tadi Mas Andre, yang penting itu itu adalah bagaimana kita memikirkannya dan mengusahakannya. Jangan terpaku dengan hasilnya. Anaknya sudah dikirim ke pesantren tapi ternyata akhlaknya tetap tidak baik gitu. Tamatan pesantren ternyata saja korupsi gitu kan. Ini anak haji juga ternyata berzinanya. Kita jangan terpaku dengan hasilnya. Hasilnya itu that's Allah's prerogatif Allah ya. Innakalah tadi ma'ahbabta. Kita tidak mempunyai kekuasaan gitu kan untuk memberi petunjuk gitu. Hasil itu itu hak dari Allah gitu. Yang kita diminta oleh Allah itu adalah untuk berusaha gitu. Do your best. Hasilnya bagaimana? Seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut gitu kan. Jadi kita mau berusahakan sebaik mungkin ya. Kita lihat ini pemahaman yang kita lakukan di rumah gitu, kita
Dan juga seperti tadi itu yang kita pahami, jangan kita tergantung ke pesantrennya gitu. Jangan tergantung pada pesantrennya. Yang di rumah itu what counts more. Yang rumah itu yang lebih utama. Di rumah bagaimana kita live our life, menjadikan rumah kita itu madrasah untuk anak-anak kita. Dari mereka dalam kandungan gitu. Maaf ngomong lagi, dari kita mencari istri kita gitu. Sudah kita punya visi seperti itu. Kalau saya itu dengan anak-anak, dengan saya yakin Cak Lugas, Sola dan kawan-kawan yang lain sudah mengamalkannya juga. Ada waktu-waktu di mana kita memang harus menjadikan itu spare waktu itu, tidak ada yang lain kecuali Al-Quran dan diskusi Islam. Kalau saya menggunakannya waktu maghrib dengan Isya itu we have nothing, tidak termasuk pendidikan EPR segala macam. Cut that out. Ini waktu kita untuk Allah. Jadikan itu waktu yang khusus untuk buat kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga. Cuma jadikan waktu maghrib dengan Isya itu waktu khusus kita dengan Allah. Jadikan mereka menghafal, membaca Al-Quran gitu kan, berbicara masalah spare waktu itu gitu dengan mereka. Masa tidak ada waktu khusus yang bisa kita lakukan dari 24 jam itu yang untuk Allah gitu. Nah, itu yang kita, kalau kita bisa tetap terapkan itu secara konsisten, dan memang challenge-nya banyak sekali, nanti lagi apa, ada tamu itu segala macam, tapi tetap harus konsisten yang seperti itu. Kadang-kadang kita traveling selalu ada bisa ini, tapi coba kita yang tadi itu yang bersabar dalam mencari keridaan Allah itu, amal-amalan seperti itu. Jadi itu yang paling penting Mas Andre. Barangkali tidak menjawab pertanyaan Mas Andre, saya mohon maaf, tapi mohon ya segitu aja barangkali. Mungkin ada pertanyaan lain dari ibu-ibu. Oh ya, silakan Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. But first of all, I would like to extend our appreciation kepada Daet ini. Karena kelihatannya yang mengundang Mas Dian dan beliau bersedia. Kalau yang mengundang Lugas kelihatannya that's been 3 years ini nggak datang. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Ustaz. Sebenarnya kalau saya mau nanya tentang teenager saya agak malu karena sebelah kiri saya ini masih anak masih kecil dan kelihatannya belum ada yang punya teenager kecuali saya, walaupun istri saya umurnya cuma 25 baru 25 tahun Ustaz. But anyway, kita bisa melihat bahwa anak-anak Ustadz Edward ini adalah anak-anak yang bisa menjadi contoh buat kita, dan ini tidak terlepas dari upaya dari kedua orang tuanya begitu ya. Dan one thing that I can highlight dari upaya itu adalah how to communicate dengan anak-anak, terutama yang teenagers itu begitu ya. Karena komunikasi yang bagus dari kita kepada orang lain atau terutama kepada anak-anak kita itu akan menjadi memudahkan kita untuk mengajak mereka untuk menjadi lebih baik. Jadi pertanyaan saya mungkin how to communicate effectively dengan anak-anak teenager, terutama teenagers begitu Ustaz, sesuai dengan mungkin pengalaman Ustaz atau your expertise, karena beliau ini tidak hanya mengajar madrasah tapi juga mengajar di sekolah umum yang saya tahu bahwa challenge-nya di sana itu sangat besar sekali, sehingga pengalaman berkomunikasi dengan teenagers ini akan sangat membantu kita untuk mendidik anak-anak kita. Begitu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat dengan komunikasi dengan anak yang teenagers itu most challenging, karena memang periode umur yang paling sulit untuk communicate with, karena mereka itu mau dengan dunia mereka sendiri, mereka mau merasa independen gitu kan, mau merasa ingin terlihat independen gitu kan, walaupun kita harus memahami psikologi ini gitu ya. Itu yang pertama, kita harus memahami psikologi mereka pada saat itu mereka itu seperti apa sih tipe mereka gitu, tahap apa yang mereka yang sudah capai pada umur seperti itu. Dan itu berbeda gitu, karena anak-anak umur ini masih seperti Furqan dengan Abdullah itu. Furqan itu masih suka, kalau saya dulu itu masih suka mengalay-alay gitu kan, menundukkan kepalanya gitu. Masih apa itu Abdullah gitu. Kalau Furqan tidak, ini kelihatan tough gitu kan. Itu
apa mereka gitu kan. Nah, itu harus kita pahami psikologi mereka gitu. Yang kedua dengan anak teenagers itu mereka pendekatannya harus melalui reasoning gitu loh. Tidak bisa melalui pendekatan lecturing gitu. Dan harus kita harus mampu reason dengan mereka gitu. Dan itu yang barangkali kita kadang-kadang dengan background kita Indonesia itu tidak feel that I have to explain the reason. Kadang-kadang kita merasa apa kita gitu, why do I have to explain to you? I'm your dad, you have to accept it. Listen. Kita seperti itu kan, mentalitas kita ya. Anak-anak mereka tidak mau seperti itu lagi, kita harus membuat mereka apalagi yang tumbuh di sini gitu kan. Ya, mereka itu perlu alasan, mereka perlu penjelasan gitu. Kalau tidak cukup kuat alasan kita, mereka tidak akan mau menerimanya gitu. So you have to reason with them. Reasoning is very important. Yang ketiga yaitu adalah you have to speak their language. You have to speak their language. Maksudnya bukan bahasa Inggrisnya gitu. Bahasa Inggrisnya, tapi kita harus mengerti bahasa mereka, terminologi mereka, apa abbreviation mereka tuh. You have to understand. You have to go into the world gitu. Jangan kita merasa I'm too old for this gitu kan. Jangan, kita harus memahami dunia mereka gitu. You have to speak their language gitu. Bottom line, you have to speak the language. Yang penting juga adalah melakukan kegiatan itu tidak harus dengan kita yang lecture mereka. Buat mereka lecture kita gitu. Buat mereka yang mengajari kita gitu. Jadi mereka merasa dihargai dengan hal seperti itu gitu. Kadang-kadang saya dengan disuruh mereka kalau pagi subuh daripada kita yang ceramah, kamu yang ceramah gitu kan. Mereka tidak harus tapi mereka yang summary apa yang mereka tonton gitu. Nanti kan merasa aman, mereka bisa menonton nggak mereka waktu kita pergi gitu kan. Karena Furqanabdullah tuh kadang-kadang diajak ke pengajian, mereka tuh sudah nggak mau lagi gitu. Tapi ya udah kita serahkan, tapi kamu ini kan boleh main segala macam itu, tapi ingat kamu harus lakukan ini juga gitu kan. Nanti besok paginya suruh mereka yang ngasih lecture. Jadi pokoknya pandai-pandai lah gitu kita. So I think banyak harus kreatif saja kita dengan mereka, gitu. Kreatif saja dengan caranya yang bermacam-macam. Kadang-kadang sudah saat ini mereka nggak mau lagi gitu, cari lagi cara yang lain. Iya, mereka nggak mau lagi lecture, nggak mau cari cara yang lain. Jadi jangan kreativitasnya dengan anak itu tadi itu seperti itu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, itu goal kita, tapi caranya, delivery-nya, packaging-nya ya dengan cara yang bermacam-macam yang harus dipikirkan sehingga sesuai dengan perkembangan usia mereka dan perkembangan psikologi mereka gitu. Insya Allah begitu banyak poin yang mungkin bisa kita ambil, yang insya Allah nanti bisa kita terapkan di keluarga kita masing-masing. Ya mungkin tadi poin utamanya adalah yang penting prosesnya. Mengenai hasil adalah itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan usaha kita yang insya Allah akan dinilai, yang akan di-reward oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.